Hola, gelo, sesuai prediksi gua, timnas kita berhasil lolos ke babak semifinal, yang mana besok mereka akan menghadapi Jepang yang pada pertandingan tadi menang dengan skor 6-0 melawan Afghanistan. Gue mau bahas sedikit terkait dengan pertandingan Indonesia melawan Vietnam tadi. Overall memang secara statistik kita menguasai dari beberapa serangan position ball. Hanya saja memang dalam beberapa kali percobaan sepertinya timnas kita ini masih menjadi PR itu perihal finishingnya. Tapi kalau dari segi pertahanan, kolektivitas, individual skill, jelas kita sebenarnya secara matematika dan secara fakta di lapangan itu jelas di atas daripada Vietnam. Gue apresiasi untuk Vietnam, mereka bertanding dengan terbuka, mereka tidak buru-buru menerapkan strategi power play-nya karena memang mereka paham betul timnas kita punya kecepatan di masing-masing individunya. Makanya kalau kita lihat tadi, kita nonton pertandingannya, power play itu baru efektif itu di babak kedua, tepatnya ketika skor Indonesia itu memimpin dengan skor 3-1. So far gol kita itu diciptakan oleh Brian Ing, kembali lagi dari set piece. Kemudian ada juga Ardian Sanur, gol kedua, dan gol ketiga itu diciptakan lewat Reza Gunawan. Sedangkan dua gol dari Vietnam sebenarnya semua tercipta karena skema power play. Mereka belum berhasil menciptakan gol dari skema open play, meskipun memang dalam pertandingan ini mereka punya beberapa kali peluang. Di babak pertama gua rasa memang permainan kita cukup disiplin. Hanya saja kembali lagi seperti pertandingan melawan Irak kemarin, gue melihat bahwa kritikan terhadap Hector Soto ini adalah bagaimana penampilan daripada anak asuhnya itu konsisten dari babak pertama hingga babak kedua. Karena memang kalau kita lihat tadi babak kedua, trigger gol ketiga Indonesia itu dimulai ketika memang Vietnam sudah menciptakan gol keduanya. Jadi memang itu yang buat sebenarnya timnas kita itu seperti bukan gol kedua tapi gol pertama. Jadi seperti seakan-akan timnas kita itu baru terpecut ketika memang timnas lawan atau lawan kita itu memang secara sporadis itu menyerang pertahanan kita bahkan sampai kebobolan. Nah ini yang sebenarnya patut diwaspadai ketika nanti kita melawan Jepang. Tadi lawan Afghanistan benar-benar Afghanistan dibuat kocar-kacir. Salahnya Afghanistan adalah mereka menerapkan skema power play itu dari menit yang masih panjang, sehingga memang gol-golnya daripada Jepang kalau nggak salah 2-3 gol itu dari skema power play yang memang tidak berjalan, sehingga bola muntah dan memang langsung ditembakkan ke gawang daripada Afghanistan. Nah ini yang harus menjadi catatan bagi Coach Hector ketika nanti akan berhadapan dengan timnas Jepang di semifinal. Seperti prediksi gue pada konten sebelumnya, memang gue percaya timnas kita punya kesempatan untuk bisa lolos ke final. Hanya saja mereka harus rubah gaya mainnya, terutama untuk beberapa kali gue lihat pemain kita tuh masih bingung ketika memang sudah dapat bola. Secara individual skill gue tidak ragukan, terutama untuk beberapa pemain seperti Brian Ing, Yogi Saputra, Reza Gunawan, kemudian ada lagi M. Iqbal. Gua rasa tiap pemain timnas kita itu punya skill yang baik dalam melakukan ataupun akselerasi masing-masingnya. Hanya saja memang yang saat ini menjadi kendala bagaimana kita bisa menembus pola pertahanan daripada timnas Jepang di semifinal nanti. Patut untuk dimaksimalkan ialah pola-pola atau gaya bermain counter attack, kemudian man to man marking. Karena memang setelah gue tonton beberapa kali partai timnas Jepang itu tim yang bisa melakukan counter attack kepada timnas Jepang setidaknya itu sedikit sekali kebobolan. Kalau tadi melawan Afghanistan, gaya permain Afghanistan terlalu terbuka gue lihat. Itulah kenapa makanya golnya sampai 6 gol itu lesatan daripada pemain-pemain Jepang ke gawang Afghanistan. Yang jelas menurut gue hal ini kalau bisa kita jangan sampai bisa terjadi. Kalau bisa hal ini sudah bisa diminimalisir oleh Coach Hector. Karena kita kembali lagi yang gue sampaikan bahwa pelatih Jepang Kensuke Takahashi itu adalah mantan pelatih timnas kita. Artinya dia pegang kuncinya, dia tahu masing-masing pemain itu seperti apa karakternya, dan ini harus di-counter sama Coach Hector Soto. Coach Hector juga harus punya data bagaimana setiap pemain Jepang, gaya bermain mereka, sehingga memang pada saat nanti bertanding melawan Jepang, timnas kita itu bisa mengerti pola dan strategi apa yang tepat untuk dimainkan di dalam pertandingan tersebut. So far gue puas dengan hasil ini memantapkan langkah kita, memantapkan prestasi timnas futsal kita bahwa ini kali pertamanya timnas futsal kita bisa lolos ke babak semifinal.
Meskipun memang hasil semifinal ini tidak membuat timnas kita lolos ke Piala Dunia, ke Olimpiade apapun itu, tapi gue berharap lewat penampilan ini nanti pada AFC Asian Cup di tahun 2028 yang kalau tidak salah itu merupakan kualifikasi juga sekaligus untuk Piala Dunia Futsal. Gue berharap memang semakin konsisten, apalagi seperti pemain-pemain muda Israel Megantara, Yogi Saputra, itu memang pada saat ini sudah diberikan jam terbang dan pengalaman untuk mereka bermain. Gue optimis bahwa untuk di tahun-tahun ke depan timnas futsal kita itu bisa berkembang, terutama memang dalam persiapannya dari level pemain-pemain muda hingga level seniornya. Dan gue berharap pada pertandingan nanti melawan Jepang timnas kita bisa menang, karena yang kita inginkan ialah timnas kita bisa bermain di final di hadapan pendukungnya sendiri, yaitu di Indonesia Arena. So, teman-teman, demikian konten dari gue. Jangan lupa teman-teman, kita terus dukung timnas kita. Hari Kamis nanti akan bertanding melawan Jepang. Kalau itu berhasil lolos, kita bisa menang. Di Sabtu kita akan menonton kembali timnas kita di partai final, entah melawan Iran ataupun melawan Irak. Demikian dari gue. Terima kasih. Salam olahraga.